Lo semua percaya nggak kalau ini adalah sebuah BMW yang paling murah di Indonesia, 218i Grand Coupe. Gue aja sendiri sempat penasaran ya, kayak gini ya mobil paling murah, nggak kelihatan murah sih ya. Tapi ya semurah-murahnya BMW tetap 800 jutaan cuy on the road-nya. Nah, sensasinya kayak gimana ketika gue pakai BMW yang paling murah ini? Pantengin terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Pertama kita bahas soal desainnya dulu. Ini BMW termurah, tapi mungkin secara tampang nggak kelihatan murahan ya. Tapi kalau buat gue rasa sih, kalau misalnya buat pecinta-pecinta atau fanatik BMW gitu, ini sebenarnya agak terlalu cantik untuk jadi sebuah mobil gitu ya. Maksud gue ya seri 2 ya, seri-seri yang genap dari BMW itu biasanya itu memang seolah-olah itu jadi ajang eksplorasi BMW untuk menumpahkan gitu ya semua desain, semua detail segala macam. Makanya jadilah mobil yang seperti ini. Memang terlihat cantik ya, BMW kan harusnya sporty gitu ya, tapi ini cantik sih menurut gue ya. Grill khasnya itu masih ada dipertahanin gitu ya. Terus bagian depannya kalau kalian bisa lihat sendiri ya ada nuansa sportinya, terutama di bagian bumper segala macam. Tapi ini tetap menurut gue kurang gahar gitu untuk sebuah sedan. Nah, dari bagian samping baru bisa kita lihat ya kenapa ini dinamain Grand Coupe gitu. Kali mungkin di bagian belakang ini seamless banget, set langsung gitu ya. Jadi ini banget, udah gitu detailnya lagi. Ini kalau misalnya kita buka nih ya. Nah, dia frameless. Jadi nggak ada bingkai jendelanya. Ini asik banget sih. Pokoknya jadi secara detail ini memang nggak kelihatan murahan banget gitu. Dan mobil-mobil yang ini frameless tuh di Indonesia jarang banget gitu. Yang mungkin bisa lo temuin cuma di mobil-mobil premium atau brand-brand premium kayak BMW kayak gini. Nah, cuma kalau misalnya kita bicara kekurangan, gue kurang suka sama fitmentnya ya. Fitment dari si bannya ini, dia pakai pelek 17 inci nih kalau nggak salah ya. Ya, 17 inci, tapi tetap masih kayak kurang apa ya, kurang berisi, kurang ngepas gitu fitmentnya. Dia agak longgar banget di sininya, jadi kelihatan kayak lebih cungkring. Lo lihat ya. Padahal kalau misalnya dia dibikin lebih besar lagi, mungkin 18 atau 19 inci sekalian kali, itu bakal lebih cakep tongkrongannya gitu. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Sekali lagi, ini adalah seri 2 gitu. Seri genap dari BMW yang memang mereka sangat eksplor banget soal desain. Walaupun mungkin menurut gue jadi agak sedikit lebih aneh ya, karena kayak tinggi banget gitu bagian belakangnya tuh. Ini perpaduan antara sedan sama liftback mungkin ya. Terus kalau kalian lihat nih lampunya kayak Honda City ya, atau Honda City yang ngikutin ini kayak. Udah, selebihnya simpel. Cuman ada tulisan 218i. Dan ini gue suka logo BMW-nya tuh eksklusif banget nih, nongol gitu ya. Kalau misalnya yang suka sama detail sebuah mobil tuh ini keren banget gitu. Udah gitu knalpotnya memang satu ya, tapi dibikin mencolok banget dan ada apa namanya ini, diffuser ya. Kita lihat bagasinya. Nah, ini namanya sedan tuh pasti selalu punya bagasi yang gede, udah gitu rata ya. Di dalamnya kita lihat nih, ini ada tempat penyimpanan juga gitu. Terus BMW sekarang menamakan mobil-mobilnya dengan The 2, The 2 ya. Kalau The 3 ya, ini karena ini seri 2. Oke, nah ini si bagasi ini juga dia bisa pakai sensor kaki. Jadi kalau lo bawa barang bawaan tuh sebenarnya bisa langsung gini aja, dia bisa langsung kebuka secara otomatis. Tapi untuk dicontohin memang agak susah. Gue nggak tahu sensornya di sini apa di sini lah. Pokoknya tinggal diginin doang ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Kita bakal bahas ada gimana rasanya, fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Ya, begitu duduk sih memang ini BMW banget sih. Walaupun memang gue ngerasa ya tadi ya, ini karena mobilnya lebih compact, jadi memang berasa sempit, berasa kecil, tapi tetap lebih ke driver oriented sih menurut gue ya. Mulai dari desain layout dashboardnya yang memang agak condong ke pengemudi gitu. Nah, terus untuk MID-nya ini sebenarnya standar BMW. Ini walaupun dia yang termurah, tapi tetap segala informasi dan apapun itu ada di sini ya. Dan udah gitu di bagian tengahnya juga dia ada animasi mobil, kayak misalnya pintu yang kebuka lagi mana aja. Terus udah gitu kalau misalnya kita lagi jalan, ini ada map di sini, jadi makan ya atraktif ya, walaupun sebenarnya nggak kepake banget gitu ya. Kayak di sini biasa standar nih lampu-lampu. Terus di sini buat wiper dan di sini buat lampu-lampu juga gitu ya, buat sen dan segala macam. Ini buat entertainment. Di sini buat cruise control. Nah, sayangnya cruise controlnya masih yang standar, bukan yang adaptif.
Ya maklum lah, ini jadi yang termurah soalnya. Nah, udah gitu joknya juga ini enak banget. Di sini ada buat supportnya, jadi bisa dipanjangin lagi. Pengaturannya juga udah elektrik dan ada memorinya juga, jadi bisa di set juga. Di sini juga ada buat tombol di sini nih wingnya, jadi dia bisa beneran meluk punggung lo juga gitu. Dan ini panas banget, kayak kita nyalain dulu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara kekurangan dari mobil ini adalah karena dia 3 silinder, jadi getaran khas dari mesin 3 silinder itu tetap nggak hilang, terutama ketika lo baru nyalain mobil ini. Dan gitu juga dia ada fitur idle start stop ya, jadi kalau di lampu merah atau lagi macet dia bisa langsung berhenti. Dan itu memang jadi satu keunggulan untuk efisiensi bahan bakar, tapi juga jadi satu kekurangan dari sisi kenyamanan karena getaran mesinnya. Jadi ketika dia harus mati dan hidup lagi tuh getarannya berasa banget gitu ya. Oke, untuk yang lain-lain sebenarnya standar. Ini juga dari monitornya, terus ini iDrive segala macamnya ini juga sebenarnya udah khas BMW banget. Jadi memang semuanya ada di sini lah gitu. Ya tadi ya paling kalau misalnya untuk ukuran atau space di dalam kabin ya lo nggak bisa berharap banyak, nggak cuma di kursi pengemudi tapi di belakang juga memang pas-pasan ya untuk ukuran kelapangan kabinnya. Tapi gue suka sama audionya yang memang oke banget lah, yang namanya juga BMW ya kan. Kira-kira kayak gitulah. Nah sekarang kita lihat mesinnya ya. Kap mesinnya berat, tapi karena udah ada hidrolik dia nggak perlu ini lagi. Ini keren banget. Nah jadi ini memang mobil pada dasarnya compact ya, dia lebih compact, lebih kecil bahkan dari seri 3. Jadi mesinnya juga kelihatan padat banget nih, nggak ada celah sedikit pun di dalamnya ya. Padahal ini bukan mesin yang gede-gede banget, dia cuma 1500 cc 3 silinder, tapi twin power turbo ya. Tenaganya tuh 140 horsepower dan torsinya 220 Nm. Disalurin ke roda depan. Kayak roda depan biasanya BMW itu pakai penggerak belakang, tapi ini roda depan karena mungkin udah masuk ke mobil-mobil modern dan memang dikhususin untuk dalam kota ya gitu. Transmisinya tuh 7 speed otomatis dual clutch, jadi lo bisa rasain kayak gimana. Itu nanti gue ceritain deh pas lagi jalan nih. Nah ini mesinnya ya, ini mesin yang sama dipakai di Mini Cooper sebenarnya. Jadi sebuah mesin yang sebenarnya nggak istimewa banget, tapi menurut gue ini efisien dan sangat value for money ya. Lo secara tenaga dapat dan konsumsi bahan bakar juga dapat. Intinya kayak gitu. Jadi sensasi BMW-nya tuh tetap berasa gitu. Sekarang kita bahas gimana impresinya ketika gue nyetirin mobil ini ya gitu. Mungkin bisa, karena kemarin gue juga cukup punya waktu yang panjang, jadi ada di dalam kota dan juga ada di luar kota lewat tol gitu ya. Secara overall sebenarnya ini memang BMW banget gitu. Dari yang paling mahal sampai yang paling murah tuh BMW tetap konsisten bisa ngasih karakter berkendara yang memang driving pleasure gitu. Pokoknya enak banget lah ya gitu ya. Dari mulai setirnya memang agak berat, tapi ini juga khas BMW, tapi dia presisi, tajam, dan juga responsif gitu ya. Gasnya juga kayak gitu. Posisi duduknya juga nyaman, BMW banget gitu ya. Dari mulai joknya, pengaturan ininya, terus setir dan lain-lain tuh visibilitas gitu ya. Kanan, kiri, depan, belakang, ini juga sebenarnya no issue banget dan gue suka. Dan kalau ngomongin kayak kaki-kaki gitu, itu juga sama. Ini emang BMW banget gitu. Dibilang keras iya, karena dia lebih stiff, lebih ini, tapi tetap bisa menawarkan kenyamanan lah dari redaman suspensinya. Nah, terus mesinnya gimana yang 3 silinder ya tadi? Secara performa, sekali lagi ini nggak ada masalah gitu. Jadi lo mau langsung ngegas kayak gini, nah itu juga aman lah gitu ya. Oke lah, orang twin power turbo 1500 cc 3 silinder pula gitu. Makanya maksud gue secara performa ini tetap masih BMW walaupun dia tipe yang termurah, dan handling pun juga seperti itu. Dia sangat stiff, sangat kaku, enak dibawa, ngapain aja itu pokoknya jadi bikin gue sulit untuk berkata-kata. BMW ya BMW gitu, dia punya karakteristik yang khas untuk dari sisi handling dan juga performa. Dan walaupun ini tipe termurah gitu ya, tapi tetap dari segi driving impressionnya ini enak banget. Tapi ya ada beberapa kekurangan yang menurut gua lumayan mengganggu sih ya di mobil ini gitu. Yang pertama itu untuk mobil atau BMW gitu yang terkenal dengan performanya yang oke, di sini tuh nggak ada pedal shift. Ini menurut gua kalau ada pedal shift dia bakal bisa lebih fun to drive lagi gitu. Terus yang
mengganggu lainnya itu di bagian belakang. Kalau lihat di sandaran kepalanya itu yang di kursi tengah itu terlalu tinggi. Jadi memang kalau misalnya lihat ke spion jadi ngalangin gitu. Itu harusnya bisa dioptimalkan kali ya kalau misalnya bukan dieliminir gitu. Harusnya pandangan gue ke belakang bisa lebih oke kalau misalnya nggak ada sandaran kepala itu. Sisanya ya udah, ini BMW dan memang enak banget gitu ya dari segi handling, performa, terus bermanuver segala macam tuh oke. Oke, kesimpulannya walaupun ini sebuah BMW yang paling murah gitu ya, tapi menurut gua ketika orang beli BMW pasti udah nggak ngelihat harga ya. Tapi untuk orang-orang yang pertama kali mau nyicipin sebuah BMW ya ini sebenarnya sangat value for money banget gitu. Dia secara harga memang paling rendah tapi punya semua yang ada di karakter dari sebuah brand BMW itu. Mulai dari desainnya, ini terutama karena di seri 2, seri genap, dia atraktif banget gitu, explore banget. Dan banyak orang yang bilang ini keren, cantik bahkan ya gitu. Terus udah gitu juga dari sisi performa, ini juga sangat cukup banget, 3 silinder, 1500 cc, dia performanya oke, konsumsi bahan bakarnya juga oke. Gue pakai average sekitar 12 km per liter di kemacetan di dalam kota, dan di luar kota itu bisa di atas 20 km per liter. Ini menurut gue udah cukup oke. Secara fitur juga walaupun mungkin nggak selengkap dari seri 3, tapi ini juga udah cukup banget buat kalian-kalian yang memang pengen nyobain mobil ini. Kira-kira kayak gitulah. Ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit. Peace.